Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dengan podcast 9, khususnya dalam topik hikmah Ramadan. Dan kali ini kita mengangkat tema Saved by the Bell atau penyelamatan di saat-saat terakhir. Hamba punya pengalaman ketika hamba mengelola sebuah surat kabar yang waktu itu cukup besar. Surat kabarnya awalnya cukup sukses. Oplahnya menembus di atas 100.000. Karyawan hamba semuanya adalah karyawan yang lulus psikotes tanpa pengaruh dari siapapun juga. Namun ternyata ketika diadakan audit perusahaan hamba ini, rugi sangat besar. Dan yang lebih dahsyat lagi, hamba memiliki banyak hutang. Bukan berbilang jutaan, bukan berbilang puluh juta atau ratusan juta, tapi berbilang miliar. Katakanlah pada saat itu hutang hamba adalah 5 miliar. Padahal semua aset perusahaan itu sudah dijual. Aset pribadi hamba pun sudah dijual. Tinggal rumah dan 1 mobil. Karena itu memang tempat hidup kami, maka kami pertahankan. Walhasil, banyak sekali tagihan kepada kami. Tagihan bertubi-tubi. Karena hamba kebetulan juga seorang lawyers, banyak pula somasi menimpa hamba. Namun, hamba selalu hadapi semua kesulitan itu dan tidak pernah lari. Walaupun demikian, orang mungkin ada batasnya ketika menagih hutang, ketika meminta kepastian. Saat itulah posisi hamba sangat terdesak. Waktu hanya diberikan beberapa hari lagi, hamba akan dilaporkan ke polisi, digugat, disita, dan sebagainya. Hamba hanya bisa berdoa kepada Tuhan, kepada Allah. Ya Tuhan, berikan jalan keluar yang terbaik buat hamba ini. Apapun jalan itu, hamba akan laksanakan. Dan keajaiban pun terjadi. 2 hari kemudian, ada seorang anak buah yang lama menghubungi hamba, mengatakan akan membeli surat kabar hamba ini. Tentu bukan dia yang membeli, bosnya. Dia hanya meminta komisi 20%. Hamba tanya, berapa harga yang mau dibeli? Katakanlah waktu itu 7 miliar. Ya dikurangi dengan 20%, komisi hamba masih untung. Maka tanpa pikir panjang lagi, hamba mengiyakan. Singkat cerita, di saat-saat terakhir, kalau di dalam istilah tinju itu ada yang disebut saved by the bell. Seorang petinju yang sudah sempoyongan, yang harusnya kalah KO, diselamatkan oleh bunyi bel. Demikian juga nasib hamba. Hamba yang sudah terpojok, hamba yang sudah hampir terpuruk, tapi dengan doa kepada Tuhan, percaya, sumarah, kita yakin Tuhan, Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Dan itulah yang terjadi di saat-saat terakhir. Hamba dapat menyelesaikan semua hutang itu sebanyak 5 miliar dan masih ada sisanya. Dan dari sisanya itulah hamba memulai hidup baru. Di bulan Ramadan ini, ada baiknya kita lebih sumarah, lebih pasrah, lebih total menyerahkan diri kepada Allah. Biarlah Allah yang mengatur kita, bukan kita yang mengatur Allah. Itulah hikmah yang dapat kita petik pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik.